Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan membahas tentang WD My Passport Ultra. Nah, kali ini saya membeli sebuah harddisk eksternal yang dinamakan My Passport Ultra. Ukurannya yang saya beli ini 5 TB ya guys. Nah, kenapa saya membeli ini? Karena saya percaya dengan Western Digital gitu loh. Selama ini saya menggunakan Western Digital, bahkan pada waktu itu saya masih kuliah gitu, saya beli harddisk sebesar 320 GB ya. Dan itu udah lebih dari 10 tahun gitu loh. Itu mereknya Western Digital. Dan sampai sekarang harddisknya itu masih kepakai. Dan untuk nyimpan video-video YouTube yang saya buat gitu loh guys. Nah, karena harddisk yang saya gunakan itu udah hampir penuh, maka saya mencoba untuk membeli WD My Passport Ultra yang terbaru ini. Ukurannya 5 TB. Jadi ya cukup lah ya untuk nyimpan video-video YouTube yang saya buat ini selama mungkin 1-2 tahun lagi. Nah, ingin tahu kan video unboxingnya gimana? Langsung aja yuk kita lihat. Nah, ini adalah box dari WD My Passport Ultra. Ini bagian sampingnya, ini bagian belakangnya, ini keterangan tentang cara pakainya, dan ini adalah bagian bawahnya. Langsung aja kita buka ya, kita kletek nih stikernya ini yang di belakang, masih seal. Kita buka isinya. Nah, ini adalah dalamnya, udah kosong ya, nggak ada isinya lagi. Nah, kita buka aja. Nah, ini dapatnya yang pasti eksternal harddisknya, warnanya biru. Terus ini ada buku petunjuknya. Tipis sih, cuman ada berbagai macam bahasa di sini. Nah, terus ini ada kabelnya untuk connect ya ke harddisknya. Nah, ini USB-C ke USB-C, tapi dia dapat adapternya ke yang USB 3 ya guys. Jadi bisa dipakai USB-C ke USB-C atau USB-C ke USB 3. Nah, ini adalah eksternal harddisknya, kecil sih dan modelnya asik gitu, kerasa kayak metal premium gitu ya. Ini belakangnya, ini lumayan tipis meskipun ya nggak tipis-tipis sama, cuman udah kecil. Dan ini belakangnya ini ada tumpuannya, jadi asik sih. Nah, itu tadi adalah video unboxing dari WD My Passport Ultra yang sudah saya beli ini ya guys. Waktu itu saya beli pada diskon Ramadan. Jadi harganya waktu itu udah 2.070.000-an.
lumayan worth untuk harddisk sebesar 5 TB. Dan pada waktu itu juga ada sedikit diskonnya. Diskonnya lumayan sih, pada waktu itu 103.500-an rupiah gitu. Langsung aja saya beli, jadi mungkin total damage-nya saya beli ini sekitar ya 1.970.000-an lah ya. Nah, pada saat saya beli, saya juga diberi sebuah casing yang katanya sih original punyanya WD ya. Tapi pada saat saya coba masukkan di sini, casingnya itu nggak cukup gitu. Coba ya, kita coba masukkan ya. Nah, nih, saya coba masukin ya. Ini saya coba selerek. Loh, mencongol gitu loh. Ini nggak muat sih, udah pasti nggak muat sih. Mungkin ya ini untuk casingnya SSD-nya punyanya WD gitu. Kan ada sekarang SSD eksternal punyanya WD juga. Nah ini nggak cukup sih. Terus terang ini untuk yang ukuran 5 TB ini maksa banget. Kalau cukup pun maksa ya. Dan mungkin bisa kegores gitu. Nah jadi saya nggak berani untuk pakai casingnya ini. Saya nggak tahu sih kenapa kok di casing yang ini ya, yang lebih besar dan muat ukurannya. Mungkin tokonya nggak periksa dulu kali ya. Nah, yang saya seneng dari My Passport Ultra ini adalah warnanya ya. Warnanya ini saya beli warnanya biru, dan birunya ini biru metal gitu. Memang dia desainnya metal-metal gitulah ya. Nah, keren sih. Dan ada juga warna emas. Tetapi kenapa saya nggak berani beli warna emas? Nah, takutnya nanti dikira batangan emas gitu guys. Terus nanti dicuri sama orang, kan tambah nggak aman ya. Meskipun password protected bisa sih ini, cuman harddisknya hilang gimana lagi kan. Nah makanya saya pilih warna yang biru, udah cukup bagus. Nah lalu di bagian belakangnya ini juga ada kayak tempat untuk naruh gitu ya, jadi nggak langsung flat gitu, tapi di pinggir-pinggirannya itu udah ada kaki-kaki kecil untuk naruh di mejanya itu guys. Nah, yang saya suka lagi dari WD ini adalah dia udah pakai USB-C to USB-C. Dan dia udah ngasih ini ada USB 3 adapter. Jadi USB-C ke USB-C ini bisa dibikin adapter ke USB 3. Jadi sangat fleksibel gitu. Apalagi sekarang kan banyak laptop ya yang pakainya USB-C sudah portnya semua. Nah yang dari sininya tentu saja udah USB-C. Jadi kalau kalian mau masukkan ini bolak-balik udah bisa. Nah gitu ya kan. Nah terus untuk ukuran 5 TB sekecil ini, setipis ini udah oke. Dan desainnya udah bagus banget. Makanya saya suka WD My Passport Ultra yang saya beli. Nah untuk kalian yang baru pakai, pada saat awal ini udah diformat menjadi NTFS. Dan di dalamnya udah tersedia 2 installer ya. Yang satu untuk Mac, yang satu untuk Windows. Nah saya pengguna Mac sih. Saya coba installernya yang untuk Mac OS. Nah setelah saya install, kalau di Mac itu NTFS itu tidak bisa dipakai guys. Jadi harus pakai driver khusus. Nah di sini sudah disediakan driver khusus. Sayangnya driver khususnya itu namanya Paragon NTFS. Itu belum bisa digunakan di macOS versi terbaru, yaitu macOS Big Sur. Jadi saya harus pinter-pinter nyari untuk gimana ya kalau NTFS ini dipakai di macOS saya. Jadi waktu itu saya coba program NTFS gratisan, drivernya itu namanya Monty. Jadi kalian bisa coba sendiri ya. Nah kalau kalian nggak mau repot-repot pakai sebuah driver, ya gampang, tinggal kalian format aja ke format exFAT. exFAT tuh bisa dipakai di Windows maupun bisa dipakai di macOS, jadi nggak ada masalah. Kalau kalian mau pakai formatnya FAT32 itu juga bisa sih, tapi kalau kalian masukin data lebih besar, dari 4 GB, maka akan susah banget, harus di split gitu. Makanya saya pilih kalau nggak NTFS ya exFAT gitu guys. Oh ya, saya sudah coba untuk copy data di My Passport Ultra ini. Dan menurut saya sih lumayan oke ya, kencengnya dan lain-lainnya. Jadi untuk ukuran harddisk eksternal, My Passport Ultra ini udah menurut saya yang terbaik lah
untuk sekarang. Ya kecuali kalau kalian ingin beli yang SSD ya, tentu aja lebih kenceng banget. Tapi harganya juga kenceng guys. Oh iya, satu lagi fitur yang ada di sini. Saya udah bilang sebelumnya bahwa ini juga bisa password protected. Jadi kalau kalian mau kasih password pada di sini, itu udah bisa gitu loh. Dan itu kalau nggak salah harus melalui software yang udah disediakan yang pertama kali kita install itu loh guys, di dalam OS yang kita pakai. Dan satu lagi yang saya lupa omongkan adalah bahwa ini adalah garansi resmi Indonesia. Kalau nggak salah garansi resminya itu 3 tahun. Jadi selama 3 tahun sejak kita beli itu, maka akan ditanggung jika ada kerusakan. Dan kalau saya baca-baca sih, kalau perusahaannya parah akan ganti yang baru gitu guys. Tapi saya nggak tahu ya apakah data kalian yang ada di sana juga bisa di backupkan ke yang baru itu. Menurut saya jika kalian punya dana lebih, mending langsung beli yang 5 TB sekalian, jangan yang 4 TB guys. Harganya cuman beda 100 ribuan doang, atau kalau nggak salah mentok-mentok 200 ribu, tapi kalian bisa dapat 1 TB yang lebih banyak gitu. Mending langsung kalian pilih yang 5 TB. Dan setelah saya lihat-lihat, yang 5 TB ini lumayan langka guys. Mungkin banyak orang yang berpikiran sama seperti saya ya, nambah 100-200 ribu doang ya langsung 5 TB lah, ngapain yang 4 TB gitu ya. Ya mungkin itu saja ya pembahasan saya tentang My Passport Ultra ini. Oke, like dan subscribe jika suka, komen jika kalian ingin berdiskusi. See you guys di video selanjutnya. Zaman sekarang ramping tipis 5 TB cuma 2 jutaan. Padahal dulu saya udah beli itu 5 TB besar, gede, 45 jutaan loh. Zaman sekarang SSD ya yang 2 TB 45 jutaan guys.